Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas inverse dari matriks ordo 3x3 ya. Nah, untuk matriks itu sendiri bisa kita rumuskan kalau misalkan inverse, misal ada suatu matriks A, maka A inverse itu bisa dirumuskan dengan adjoin dari A ya, adjoin dari A itu per determinan A ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya mengenai adjoin maupun determinan ya. Inilah rumus A inverse untuk matriks ordo 3x3 ya. Saya berikan sebuah contoh sini, misal diberikan suatu matriks A terdiri atas 1, 2, 1, 2, 3, 5, kemudian 3, 4, 6 ya. Tentukan A inverse ya. Tentukan A inverse dari matriks A tersebut ya. Jadi langkah awal berarti kita harus cari dulu adjoinnya, adjoin dari A. Bagaimana cara mencari adjoin? Ya dengan cara mencari kofaktornya dulu. Jadi kita harus cari dulu kofaktor A ya, kofaktor dari matriks A. Jadi kita carinya kayak kemarin ya, prosedurnya seperti ini ya. Misal dari awal berarti ini posisi positif 3 kali 6, ingat posisinya 3 kali 6 berarti 18 dikurang 5 kali 4 20 ya. Kemudian di kolom kedua untuk baris pertama berarti yang di tengah sini kan, maka yang kita ambil adalah ujung ini. Karena posisinya adalah positif negatif berarti kita mulai dari sini. 1 kali 4 itu 4 dikurang 2 kali 6 itu 12 ya. Kemudian posisi ketiga, kolom ketiga berarti yang ini yang kita ambil. Ingat dia positif berarti dari sini 2 kali 5 itu 10 dikurang 1 kali 3 itu 3 ya. Kemudian untuk baris kedua berarti yang ini kan yang kita tutup, maka kita ambil yang ini kan. Nah, ingat posisinya di sini negatif, maka kita mulai dari sini. 5 kali 3 itu 15 dikurang 2 kali 6 itu 12. Di sini positif tengah ya. Maka yang kita ambil ujung semua. 1 kali 6 itu 6 dikurang 1 kali 3 itu 3 ya. Kemudian selanjutnya yang paling kanan untuk baris kedua berarti ini ya. Nah, berarti yang kita gunakan adalah ini angka yang 1, 2, 1, 5. Nah, karena posisinya negatif, ingat positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Maka kita mulai dari sini. 1 kali 2 itu 2 dikurang 1 kali 5 itu 5 ya. Kemudian terakhir untuk baris ketiga berarti ini ya. Nah, posisinya positif berarti 2 kali 4 itu 8 dikurang 3 kali 3 itu 9 ya. Kemudian yang di sini ya, berarti yang ini yang kita tutup, maka tersisa adalah 1, 2, 3, 4. Posisinya negatif, maka kita mulai dari sini. 2 kali 3 itu 6 kurang 1 kali 4 ya. Kemudian terakhir posisi ini itu 1 kali 3 itu 3 dikurang 2 kali 2 itu 4 ya. Sehingga kita peroleh matriks A-nya itu berarti adalah matriks kofaktornya itu kita peroleh 18 kurang 20 itu negatif 2, 4 kurang 12 itu negatif 8, 10 kurang 3 itu 7, kemudian 15 kurang 12 itu 3, 6 kurang 3 itu 3,
2 kurang 5 itu negatif 3, ya. 8 kurang 9 itu negatif 1, 6 kurang 4 itu 2, 3 kurang 4 itu negatif 1. Nah, ini adalah kofaktor dari A. Nah, berarti sekarang kalau kita pengen mencari adjoin, nah ingat adjoin itu sama saja dengan kofaktor ditransposkan, berarti dibalik posisinya, ya. Jadi kalau kita mau jabarkan adjoin dari matriks A itu, ya, adjoin dari A itu adalah kita tinggal kofaktorkan matriks kofaktornya tadi. Berarti negatif 2, 3, negatif 1 ini ya. Negatif 2, 3, negatif 1. Negatif 2, 3, negatif 1. Posisinya dibalik, kalau yang tadinya kolom kita tulisnya menjadi baris. Oke. Kemudian negatif 8, 3, 2. Berarti di sini adalah negatif 8, 3, 2. Kemudian 7, negatif 3, negatif 1. 7, negatif 3, negatif 1. Nah, ini adalah adjoin dari matriks A-nya. Ya, kita peroleh sudah adjoin. Nah, sekarang berarti kita mencari determinan dari A. Nah, saya di sini gunakan kofaktor saja ya. Nah, kalau kofaktor berarti kan kita gunakan angka yang ini di atas. Ya, angka ini aja. Ya. Nah, positif 1 posisinya adalah berarti 1 ditambah. Kenapa saya pakai tambah? Karena tadi negatifnya sudah kita gunakan di sini. Ya kan? Negatifnya sudah kita gunakan. Ingat, kalau posisinya harusnya negatif ya, 1, 2. Tapi kan kita sudah gunakan 2 kali 6, 12 ya. Kita langsung tadi 1 kali 4 kurang 2 kali 6. Jadi negatifnya sudah terikut di sini. Maka ini tetap menjadi positif semua ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kemudian angka kofaktor yang tadi adalah negatif 2, negatif 8, 7. Berarti kita tinggal kali sini. Kali negatif 2 kali negatif 8 dikali 7 ya. 1 kali negatif 2 berarti negatif 2. 2 kali 8 itu negatif 16. 3 kali 7 itu 21 ya. Negatif 2 kurang 16 tambah 21. Nah, itu kan adalah negatif 18 tambah 21 berarti positif 3 ya. Maka bisa kita peroleh A inverse-nya itu adalah ini. Adjoinnya bagi 3 berarti kita langsung bagi saja ya supaya cepat. Berarti negatif 2 per 3 ya. Negatif 2 per 3. Kemudian 3 bagi 3 itu 1. Negatif 1 bagi 3 itu negatif 1 per 3 ya. Negatif 8 bagi 3 berarti negatif 8 per 3. 3 bagi 3 itu 1. 2 bagi 3 2 per 3. 7 bagi 3 berarti 7 per 3. Negatif 3 bagi 3 itu negatif 1. Negatif 1 bagi 3 berarti negatif 1/3. Nah, inilah A inverse dari matriks A tadi, yaitu matriks 1, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 6 ya. Oke. Nah, sekarang saya berikan lagi contoh lain. Tapi di sini saya gunakan yang benar-benar manualnya ya. Kita gunakan yang manual. Berarti saya tidak percepat seperti tadi ya. Misal diberikan suatu matriks B itu adalah negatif 2, negatif 8, 7, 3, 3, negatif 3, negatif 1, 2, negatif 1. Nah, sama seperti sebelumnya. Kita cari dulu dari kofaktornya B. Ya, kofaktor B. Ya. Nah, berarti kalau kita tulis posisi matriksnya,
Ingat posisi matriksnya kalau yang baris pertama, kolom pertama berarti ini kan. Maka yang kita tulis adalah ini 4 kolom ini. Ya, berarti itu adalah 3 negatif 3, 2 negatif 1. Ya kan? Kemudian pada kolom kedua negatif, ingat posisinya berarti negatif. Berarti negatif 8, 7, 2 negatif 1. Berarti negatif 8, 7, 2 negatif 1. Ya. Kemudian yang terakhir berarti ini posisi positif, maka di sini yang kita pakai adalah ini ya. Ini karena yang kita tutup adalah barisan kolom ketiga dan baris pertama. Berarti negatif 8, 7, 3 negatif 3. Ya. Kemudian kolom kedua atau baris keduanya berarti 8 yang kita tutup ya. Baris kedua kolom pertama berarti tersisa adalah 3 negatif 1. Ingat posisinya negatif. Ya. Berarti 3 negatif 1 negatif 3 negatif 1 ya. Kemudian posisi positif di tengah sini, maka yang kita ambil mana? Ujung-ujung semua ya. Berarti negatif 2, 7, negatif 1, negatif 1. Kemudian pada kolom ketiga, berarti ini yang kita tutup ya. Yang kita tutup, maka tersisa adalah negatif 2, 3, 7 negatif 3 ya. Kemudian kita pindah ke baris ketiga. Nah, baris ketiganya tadi itu kan adalah ini ya, kita mulai dari positif lagi berarti kan. Ini ada negatif. Kemudian di sini positif, kita mulai dari 7-nya yang kita tutup, berarti mengikut kolom pertama baris ketiganya. Maka tersisa adalah 3 negatif 1, 2 ya. Kemudian negatif kolom kedua baris ketiga tersisa ini ya. Berarti negatif 2 negatif 8 negatif 1, 2 ya. Kemudian kolom terakhir berarti ini baris terakhir negatif 2, 3 ya. 3 negatif 8. Nah, sekarang berarti kita tinggal mencari kofaktornya kalau kita pengen nulisnya ya. Kita tulis seperti kita percepat. 3 kali negatif 1 itu negatif 3 kurang negatif 3 kali 2 berarti kurang negatif 6 ya. Kemudian pindah sini ada negatif ya. Negatif 8 kali negatif 1 itu 8 dikurang 7 kali 2 14 ya. Kemudian negatif 8 kali negatif 3 itu positif 24 dikurang 7 kali 3 21 ya. Kemudian kolom baris kedua 3 kali negatif 1 berarti itu adalah negatif 3 kurang negatif 3 kali negatif 1 itu 3 ya. Kemudian pindah lagi ke kolom kedua. Negatif 2 kali negatif 1 itu 2 dikurang 7 kali negatif 1 itu negatif 7. Negatif 2 kali negatif 3 berarti 6 kurang 7 kali 3 itu 21. Kemudian pindah ke baris ketiga. 3 kali 2 itu 6 dikurang 3 kali negatif 1 berarti itu negatif 3 ya. Kemudian negatif 2 kali 2 itu negatif 4 dikurang negatif 8 kali negatif 1 itu 8. Kemudian positif sini ya. Negatif 2 kali 3 itu negatif 6 kurang negatif 8 kali 3 itu negatif 24 ya.
Nah, berarti sekarang kita tinggal menjumlahkan. Negatif 3 kurang negatif 6. Maka kita peroleh kofaktor B-nya itu adalah ya, negatif 3 kurang negatif 6 itu adalah 3. Kemudian negatif 8 kurang 14 ya, negatif 8 tambah jadi 14. Ini negatif 6, negatif maka positif 6 ya. Kemudian B-nya 24 kurang 21, berarti itu adalah 3. Kemudian yang tengah negatif 6, negatif maka menjadi positif 6 ya. Next, 2 kurang negatif 7, berarti menjadi 9 ya. Kemudian 6 kurang 21, nah itu adalah negatif 15. Negatif 15 ketemu negatif berarti menjadi positif 15 ya. Kemudian 6 kurang negatif 3 berarti adalah 9. Kemudian negatif 4 kurang 8 itu negatif 12. Negatif maka menjadi positif 12. Kemudian yang terakhir negatif 6 kurang negatif 24. Nah itu positif 18. Ya, ini menjadi 18. Oke. Ini tadi 24 kurang 21 berarti ini adalah 3 ya. Ini 3. Oke. Nah, inilah matriks kofaktornya. Jadi kalau misalkan kofaktor B atau adjoinnya, berarti kalau adjoin dari B itu langsung saja seperti ini. Kalau langsung kita balik saja. Ya, kan kofaktor. Kemudian ditransposkan. Berarti 3, 6, 9. Yang kolom saya tulisnya jadi baris. Kemudian 6, 9, 12. 6, 9, 12. Kemudian 3, 15, 18. 3, 15, 8, 18. Ya, inilah adjoin dari matriks B-nya. Ya. Kemudian setelah adjoin berarti kita tinggal mencari determinannya. Determinan dari matriks B-nya. Nah, ingat yang kita tulis itu, ingat positif negatifnya tadi sudah digunakan di sini. Maka kita cukup menggunakan 3 kali 6, 3 ya. Di sini pasti dikali 3. Di sini tambah dikali 6 ditambah dikali 3. Nah, angka yang di depan tadi angka berapa semua? Yaitu negatif 2, 3, negatif 1 ya. Berarti negatif 2, 3, negatif 1. Kita tinggal kalikan berarti. Negatif 2 kali 3 itu negatif 6. 3 kali 6 itu 18. Negatif 1 kali 3 itu negatif 3 ya. Negatif 6 tambah 18 kurang 3. Maka kita peroleh determinan B-nya adalah 9. Oke? Artinya B inverse-nya apa? B inverse sama dengan, nah kita tinggal bagi 3 bagi 9. Berarti 1/3. Kita sederhanakan saja langsung ya. Ini saya perjelas dulu. 1/3. Kemudian 6 bagi 9 berarti 2/3. 9 bagi 9 berarti 1 ya. 6 bagi 9 berarti 2/3. 9 bagi 9 itu 1 ya. 12 bagi 9 berarti itu adalah 1/3 atau 12/9 ya. Kemudian 3 bagi 9 berarti 1/3. 15 bagi 9 berarti itu adalah 1/2/3 atau 15/9 ya. Kemudian 18 bagi 9 itu adalah 2. Nah, inilah matriks dari B inverse. Oke.